Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu baik ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga tubuh kita, kesadaran kita tetap terjaga. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya karena sudah diterima di SMA favorit di Kota Semarang, yaitu SMA Negeri 1 Semarang. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke anak-anak, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kita saling sayang, izinkanlah Bapak untuk kenalan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fauzi Fitri Andika, SPD MPD, NIM 330141805. Anak-anak, sebelum kita belajar pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Oh iya, silakan Mas Baktiar sebagai ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Pak. Baik, untuk teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Duduk siap, gerak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Dengan doa tadi semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ingin kalian berdiri dulu. Silakan berdiri. Ayo Mas Baktiar, Mas Indra, Mas Halim, Mbak Hartini, Mas Wiko, silakan berdiri. Nah, selanjutnya kita operasi semut. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi semut? Nah, operasi semut adalah coba lihat kanan kiri kita, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Apakah ada sampah-sampah? Silakan diambil dan dibuang teman serah, dibuang di luar di tempat sampah. Itu di bawahnya Mas Indra ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu. Baik, silakan. Silakan masuk lagi. Oke. Nah, selanjutnya rapikan pakaian kalian, seragam kalian. Yang bajunya di luar silakan dimasukkan kecuali Bapak ya. Oke. Yang cewek yang jilbabnya kurang rapi silakan dirapikan. Yang cewek yang rambutnya masih berantakan silahkan disisir ya, biar terlihat cantik gitu. Oke. Nah, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Nah, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, desentralisasi. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Ada yang tahu? Mas Indra ataupun siapa silakan yang pengen menjawab. Ayo, ada? Oh nggak ada, gimana ini? Nah, desentralisasi itu apa, Bapak? Nah, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan hak asas otonomi. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan, penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah anak-anak. Nah, dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhirnya seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah. Anak-anak, desentralisasi sekarang di Indonesia itu anak-anak itu yang dimaksud dengan desentralisasi. Sudah dipahami ya anak-anak ya maksud dari desentralisasi.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat atau guna mengurus daerahnya sendiri. Jadi, misalnya, jadi apa perbedaannya desentralisasi dengan otonomi daerah, Pak Fauzi? Nah, kesimpulannya desentralisasi dan otonomi daerah itu sama, sekali lagi sama, tidak berbeda. Itu cuma penyebutannya aja yang berbeda, tapi pada intinya maksudnya dan tujuan dan kerjanya itu sama, anak-anak semuanya yang pintar-pintar. Ada mental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, anak-anak, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Nah, dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Nah, desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di lingkungan ataupun di dalam lingkungan yang guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintah di sebuah negara, gitu anak-anak. Nah, itu jadi sekali lagi desentralisasi itu ada dua ya. Desentralisasi jabatan sama desentralisasi ketatanegaraan. Baik, akan bapak saya lanjut ya. Lalu pertanyaannya gini, anak. Kenapa Indonesia menggunakan sistem ini? Ada yang tahu? Yuk, silakan biar kita komunikatif gitu loh. Karena kan kita di kurikulum 2013 pembelajaran harus bersifat dua arah. Silakan yang pengen jawab. Kenapa Indonesia menggunakan sistem ini? Mas Baktiar pengen jawab? Pengen jawab enggak? Enggak, Pak. Oh ya udah. Oke. Alasan kenapa Indonesia menggunakan sistem ini, yaitu sistem desentralisasi ataupun otonomi daerah, yaitu karena jumlah penduduk yang banyak. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau banyak sekali, berjuta-juta, berpuluh-puluh, banyak sekali. Selanjutnya keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisien penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, inilah alasan kenapa Indonesia menggunakan sistem demokrasi, sistem ini yaitu sistem desentralisasi gitu. Itu apa tadi? Jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas, dasar negara dan konstitusi yang sudah ditetapkan. Itu alasan Indonesia menggunakan sistem ini, anak-anak semuanya. Tujuan dari daerah. Nah, otonomi daerah tadi kan gini ya, anak-anak ya, mengatur daerahnya sendiri oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, gitu kan. Lalu tujuannya apa? Kenapa pemerintah pusat memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah daerah? Itu memiliki tujuan. Yang pertama, pendidikan politik. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik tingkat lokal, dan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya, dan tujuan yang terakhir yaitu pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Itu tujuan otonomi daerah, agar lebih merangkul gitu. Kenapa? Kalau semuanya diatur oleh pemerintah pusat, masyarakat yang hidup di pedesaan, di pedalaman yang kurang terjamah, itu bahkan bisa dihiraukan.
Itu makanya adalah otonomi daerah agar setiap daerah itu pengelolaannya ataupun dilihat ataupun ditinjau ataupun diperhatikan dengan seksama secara jelas oleh pemerintah pusat yang dibantu oleh pemerintah di masing-masing daerah dengan adanya otonomi daerah itu sendiri anak-anak. Nah, anak-anak, landasan otonomi daerah ataupun konstitusinya apa? Ada 3. Yang pertama, hukum penerapan otonomi daerah, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini sudah sangat jelas gitu loh teman-teman anak-anak di UUD 1945. Yang kedua, ketetapan MPR RI, TAP MPR RI nomor 15 MR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan kekuatan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 sama Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, ini adalah juridis ataupun payung hukum diadakannya otonomi daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, anak-anak, desentralisasi itu juga pernah diteliti oleh salah satu peneliti yang tersohor, yaitu Ian Ginge, dalam masalah-masalah ketatanegaraan dan administrasi yang dihadapi Provinsi Irian Barat. Nah, desentralisasi menurut Ginge itu sentralisasi yaitu segenap wewenang pemerintahan dipusatkan dalam tangan aparatur daerah ataupun pemerintah pusat, tuan anak. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya anak, semua kepentingan penduduk di seluruh wilayah negara Indonesia diselenggarakan oleh instansi-instansi sentral dan bukan oleh satuan-satuan organisasi pemerintahan setempat yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat. Anak. Selanjutnya anak, tujuan dari desentralisasi itu apa? Nah, yang pertama, pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah. Karena setiap daerah kan memiliki potensi-potensi yang berbeda kan. Nah, itu sebagai salah satu strategi dengan adanya desentralisasi ini. Agar lebih mandiri, itu menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pak Fauzi ambil contoh itu di Kota Klaten. Di Kota Klaten itu di Umbul Ponggok, nah di Desa Ponggok itu ada Desa Ponggok itu dulunya itu terkenal sebagai desa miskin, desa yang pendidikannya itu rata-rata itu nggak sekolah, sangat miskin sekali. Tapi di situ ada mata air namanya Umbul, sebuah umbul mata air yang lumayan besar. Nah, makanya dikelola oleh pemerintah setempat dan sekarang menjadi namanya Umbul Ponggok, dan itu menjadi penghasil APBD daerah itu sangat besar sekali. Nah, hal ini tentu dipengaruhi ataupun dibantu dengan adanya desentralisasi oleh otonomi daerah di Kota Klaten. Selanjutnya, yang ketiga, daerah menjamin hubungan yang seksi antar daerah-daerah dengan pemerintah. Artinya apa, anak? Yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi mencapai tujuan negara. Itu adalah ketiga, itu adalah tujuan dari desentralisasi itu sendiri, anak. Selanjutnya,
Ya, ini anak-anak kita nggak berhasil. Sudah 45 menit kita belajar mengenai desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Nah, demikian pemaparan dari Pak Fauzi. Apabila Pak Fauzi memiliki kesalahan dalam bertutur kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, Pak Fauzi mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, sebelum Pak Fauzi tutup nih, ada ibu bertanya enggak? Mas Baktiar yang biasanya sering bertanya, ingin bertanya enggak? Enggak dulu Pak. Oh enggak dulu. Mas Indra, Mbak Artini, Mas Halim silakan. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada berarti paham semuanya. Wah keren sekali, tepuk tangan buat kita semua. Oke, berhubung anak-anak sudah paham nih. Nah nanti ketika tiba-tiba ingin bertanya, bisa nih bertanya langsung mendatangi Bapak di ruangan Bapak, di ruangan lantai 1 sebelah sayap kanan. Silakan nanti temui Bapak di situ jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi pada hari ini. Oke, anak-anak semuanya, untuk tugas minggu depan Bapak mempunyai tugas nih, yaitu tugasnya untuk minggu depan buatlah 5 kelompok, satu kelompok beranggotakan 5 anak, yaitu cari dan pemahaman desentralisasi ini di Indonesia. Sekali lagi, carilah dan kelemahan sistem desentralisasi di Indonesia. Nah, nanti kelompoknya bisa dibagi oleh ketua kelas ya. Silakan dibagi sesuai urut absen. Nggak boleh diacak biar apa namanya itu sesuai urut absen aja biar enak bagi kita. Kita kan ada 30 siswa ya. Ada 6 kelompok. Nah, nanti hasilnya diketik di Word, MS Word dan kirim yaitu paozi18@gmail.com. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugas untuk minggu depan anak-anak? Tidak ada, oke, tidak ada. Nah, anak-anak semuanya, Bapak punya pantun nih. Apa ya pantunnya ya? Pak Taufik menjadi kopiah dijahit, baju yang utuh. Wabillahi taufik walhidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dadah.